Terdapat kabar burung lama bahwa sang proklamator alias Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memiliki emas seberat 57 ton yang tersimpan di Bank Swiss. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon, emas yang dimiliki Soekarno itu dipinjam Presiden Amerika Serikat AS, John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan negeri Paman Sam. Tapi, bila merujuk pada rangkaian pengakuan Soekarno itu sendiri, narasi kepemilikan emas seberat 57 ton itu sulit diterima kebenarannya. Pasalnya, Soekarno mengaku hidup susah selama menjabat sebagai pemimpin Indonesia. Pengakuan Soekarno disampaikan saat sesi wawancara dengan jurnalis asal Amerika Serikat, Cindy Adams, penulis buku biografi Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Buku yang berjudul Asli Soekarno, An Autobiography as Told by Cindy Adams, itu digarap pada 1961 sampai 1964. Soekarno mengaku kalau gajinya selama jadi presiden hanya US ke-220, dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, Soekarno mengatakan pernah dibelikan piyama oleh duta besar. Saat kunjungan ke luar negeri, duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku yang sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno dalam buku Cindy Adams, dikutip Sabtu 21 Desember tahun 2024. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan ayahnya itu dalam kolom opini di Media Indonesia yang diterbitkan 26 September tahun 2020. Guntur menyebutkan jika Soekarno sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan. Salah satunya Agus Musin Dasaat. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, kata Guntur. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor segunung harta Soekarno lewat tulisan Kuasa dan Negara 1983. Ong mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih punya hutang kepada VOC. Ong juga menyebutkan kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana, jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan Presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya tidak benar. Demikianlah sejarah kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.